itu harus melekat dalam satu karakteristik yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Bahkan ada sebagian yang malah justru itu diperparah atau diperburuk. Ini kan berarti dia punya jiwa tapi nggak memiliki rasa. Wah, ini senang banget. Soalnya tadi tuh aku ketemu orang-orang yang powerful, terus ngasih insight-insight yang biar aku tuh berdikari gitu kan. Kenapa kayak pimpinan banget gitu ya, karena abis dimarahin tadi sama pimpinan. Aku tuh kan pengen jadi pemimpin, cuman ya mulainya dari mana sih kalau harus jadi pemimpin itu? Muka udah galak, tapi udah. Tapi kan pemimpin tidak butuh untuk ditakuti. Iya benar, ada cara-caranya ternyata jadi pemimpin ya kan. Dan hari ini spesial di Kata Kampus, saya Dewi, saya Tanti akan ngobrolin soal jiwa dan rasa kepemimpinan. Tentu saja bukan kita berdua yang ngomong ya, dipercaya karena hanya mimpin anak-anak kita ya masih mimpin yang lain-lain ya, mimpin diri sendiri aja benar ya kan. Ada siapa di Kata Kampus hari ini? Ada Bapak Zen Amiruddin Esos Medcom. Beliau adalah Kepala Pusat Pendidikan Pelatihan dan Kepemimpinan Universitas Muhammadiyah Malang. Apa kabar Mbak Zen? Alhamdulillah baik, Mbak Tanti, Mbak Dewi. Akhirnya ketemu sama Pak Zen ya. Kita mengambil Pak Zen di sela-sela kesibukan. Kita paksain Pak Zen ya untuk datang di sini ya. Oke, gimana hari ini? Bahagia, happy, atau sebagai pemimpin sedang lagi road-roadnya gitu? harus happy ya. Harus pemimpin itu harus happy ya, gitu ya Pak ya? Iya. Ya sekalipun nggak itu harus pura-pura. Aduh, kok jadi curhat gitu ya. Tapi emang bener ya Pak, kalau kita ngomongin jiwa rasa kepemimpinan gitu ya, kayaknya sebenarnya paling enggak kita tuh mimpin diri kita sendiri gitu ya Pak Zen ya gitu. Tapi ternyata itu di kehidupan sehari-hari kita nggak memimpin diri kita sendiri aja gitu, tapi kita memimpin yang lain gitu ya, entah itu organisasi tak kecil gitu ya, rumah tangga gitu, sampai di tingkat yang lebih luas gitu ya. Dan ternyata kalau kita punya skill kepemimpinan, katanya itu akan lebih memperlancar gitu ya untuk macam-macam lah ya halnya gitu ya. Tapi ada nggak sih Pak bedanya? Saya tuh sering baca jiwa kepemimpinan sama rasa kepemimpinan. Bukan rasa yang pernah ada ya. Gak boleh kalau itu ya. Nanti bikin ini loh, bikin kepemimpinannya jadi kurang ya. Tanya langsung deh. Apa yang Dewi tanyain? Itu tadi jiwa kepemimpinan sama rasa kepemimpinan. Adakah bedanya Pak? Wah, ini pertanyaannya sangat mendalam ini. Dua hal yang sebenarnya itu saling terkait ya, antara jiwa dan rasa. Bayangkan ketika rasa tanpa jiwa itu apa jadinya? Hambar Pak. Iya. Perpaduan antara jiwa dan rasa. Jadi seorang pemimpin maka itu menjadi satu hal yang mutlak ya, bagaimana mampu kolaborasikan, menggabungkan dua antara jiwa dan rasa. Karena dengan jiwa dan rasa itu akan melahirkan sebuah karakter yang itu bisa dijadikan sebagai sebuah refleksi diri atas kemampuan mengolah dan kemudian menata rasa tadi. Tentu dua hal yang berbeda satu sisi, tapi sisi lain itu harus melekat dalam satu karakteristik yang dimiliki oleh seorang pemimpin, antara jiwa dan rasa tadi ya. Tentu orang yang punya jiwa itu juga punya rasa yang mendalam. Banyak pemimpin yang misalnya begini, melihat orang yang miskin, atau melihat ketidakmampuan orang lain, dia memiliki empati untuk membantu, tidak memiliki rasa untuk bagaimana menyapa, apalagi memiliki rasa untuk, bahkan ada sebagian malah justru itu
diperparah atau diperburuk. Nah, ini kan berarti dia punya jiwa tapi nggak memiliki rasa. soal kira-kira seperti itu. Iya. Karena perpaduan tadi makanya jadi karakter gitu ya. Karakter. Iya. Ada jiwa, ada rasa. Kalau berdiri sendirian nggak akan jadi apa-apa gitu ya. Betul. Sendirian juga kita harus cerita. Boleh. Nah, karakter itu ada 4 hal yang penting. Oke. Kalau saya menyebut istilah, kita sering menyebut 4.0 ya. 4.0 itu bukan dalam konteks teknologi, tapi kita adopsi untuk memahami karakter seseorang. Ya. Yang pertama apa? Olah rasa. Nah, rasa ini perlu diolah. Bagaimana kemudian kita bisa memahami lingkungan, memahami diri, memahami hal yang kemudian lebih luas. Dan itu butuh pelatihan-pelatihan, butuh kemampuan empati dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah olah pikir. Bagaimanapun kita mesti harus punya kemampuan kritis untuk bisa merespon sekitar kita, merespon apalagi kalau ini menyangkut tentang hukum nasional ya. Itu harus juga lebih luas lagi. Yang ketiga adalah olahraga, olah rasa, olah pikir, kemudian juga olahraga. Bagaimanapun jasmani itu juga harus diseimbangkan. Jadi sistem kesehatan atau imun tubuh kita itu menjadi sehat karena tentu harusnya ada keseimbangan antara apa yang kita konsumsi dengan apa yang kemudian kita lakukan sehingga sehat jiwanya juga sehat. Yang keempat adalah yang saya kira penting selain olahraga, olah rasa, olahraga, olah rasa, olah pikir, olahraga, kemudian juga ada olah jiwa. Ini penting. 4P ini harus melekat untuk kemudian terciptanya sebuah karakter. Nah, sehingga kenapa butuh pelatihan? Artinya bahwa semua ini bisa dimiliki oleh seseorang, memiliki karakteristik kepemimpinan, tapi belum tentu memiliki keseimbangan. Orang yang jiwanya baik belum tentu misalnya atau pikirnya baik. Memang harus seimbang ya. Iya, kompleks banget ya ternyata ya. Ini baru awal-awal ini kompleks ya. Ini gimana nih? Luar biasa memang tuh. Tapi Pak Zain, Mbak Tanti kayaknya nih jadi relate sama kondisi kita sekarang ya. Kita kan lagi mempersiapkan pemimpin negara gitu ya. Saya jadi Zain tadi ngomongnya jadi kayak figur saya tuh bayang-bayang itu di debat-debat yang kemarin Pak ya. Kita nggak boleh ngomongin itu ya di sini ya. Oke. Jadi luar biasa. Ternyata bisa diaplikasikan di semua hal ya gitu ya Pak ya. Iya. Terus kalau kepemimpinan tuh tadi kan kita udah tahu tuh ada 4 O tadi ya. Ada olah pikir, olahraga, satunya tadi olah jiwa. Jadi rasa dan jiwa yang kita tanyain itu tadi emang harus seimbang ya Pak Zain ya. Nah kalau kita pengen jadi seorang pemimpin, terus ada jiwa-jiwa leadership, itu dari kapan sih sebenarnya harus munculin? Apa ntar minggu mahasiswa aja, atau udah kerja jadi di top manajemen, atau gimana? Biar itu tuh timbul dan ketika jadi pemimpin tuh udah bisa gitu jalan dengan baik. Ada hal yang juga harus kita pahami bahwa ada yang mengatakan pemimpin itu dilahirkan. Artinya sejak jiwa kepemimpinan itu muncul sejak dini. Kita bisa lihat loh sebenarnya perilaku tidak usah jauh-jauh anak kita atau adik-adik kita, lingkungan kita yang tanpa mereka suruh ada perasaan dia itu untuk kemudian menjadi leader dalam satu komunitas tertentu. Jiwa itu jiwa yang menggerakkan mereka bahwa segala sesuatunya harus diorganize untuk kemudian bagaimana bisa berjalan. Itu alami betul. Itu punya jiwa yang kemudian melekat dalam dirinya. Tentu pertanyaannya adalah bagaimana dengan yang lain? Apakah sekalinya jadi follower akan tetap jadi follower? Apakah pada berikutnya nggak bisa jadi leader gitu? Nah ini sebenarnya harus juga diperhatikan bahwa karakteristik dan personality kita itu bisa berubah ya, sekalipun tidak total, tapi dalam pandangan psikologi bahwa personality seseorang itu bisa berubah seiring dengan waktu. Oleh karena itu kalau ada pertanyaan kapan atau bagaimana jiwa itu atau jiwa kepemimpinan itu dimiliki,
pertama tentu adalah itu bisa melekat ketika mereka itu masih kecil. Artinya mungkin dari Figur. dari figur dan sebagainya itu karena lingkungan sangat akan menentukan personality kita. Yang kedua tentu dengan cara pendidikan ya. Pendidikan yang kita peroleh itu juga akan memberikan satu referensi tersendiri untuk kemudian kita bisa bersikap terhadap situasi yang ada. Itu pun tidak cukup, kan gitu. Itu pun tidak cukup. Maka yang berikutnya tidak lain adalah itu perlu dikembangkan melalui sebuah kesadaran, karena ini menyangkut jiwa ya. Jiwa itu kan menyangkut sifat kesadaran seseorang yang oleh karena itu butuh pelatihan. Bayangkan misalnya dalam bidang, misalnya contoh sekecil saja. Skill dalam soal retorika saja, bagaimana Aristoteles itu adalah seorang filosof yang dulu dia tuh nggak ngerti apapun, bahkan dia nggak bisa bahasanya apa, pelat itu apa? Cadel itu. Tapi dia yakin betul bahwa dia bisa. Akhirnya seorang Aristoteles pergi ke pinggir laut, kemudian dia teriak selama 3 bulan, mengartikulasikan A, I, U, E, O dan seterusnya, dan dia menjadi seorang orator yang luar biasa. Artinya bahwa bakat yang melekat itu bisa menjadi potensi yang bisa dikembangkan untuk seorang yang memiliki kemampuan leadership tadi yang gitu. Ada usaha ya, ada usaha, dari awal begitu diterima gitu ya. Jadi emang gue begini usaha. Boleh ya. Ya biasanya kan orang senang banget. Ya kan aku kan gini. Aku begini. Pasrah. Nggak boleh dong ya. Sebenarnya salah satu dari ini ya Pak ya, sifat pemimpin tuh nggak boleh pasrah dong ya Pak ya. Nggak boleh pasrah. Harus selalu ada cara usaha ya. Itu yang jadi note juga ya orang pemimpin. Kalau dia nyerah gimana dong? Gimana? Pasrah berat ya ternyata. Dan kayaknya nih Pak Zain, kondisinya tuh sekarang makin berat. Saya nggak tahu pemimpin sekarang lebih berat atau lebih mudah ya, karena kan perkembangannya luar biasa nih Pak Zain. Apalagi kita sekarang tuh kan ada era digital gitu ya. Terus kemarin pandemi kita berubahnya itu 180 derajat. Tiba-tiba kita disuruh berubah dan harus berubah, dipaksa berubah gitu. Apakah ada perbedaannya Pak? Menjadi seorang pemimpin di masa yang lalu gitu sama di masa yang sekarang, kira-kira lebih menantang yang mana nih Pak? Banyak karakteristik. Tentu kita yang pertama harus memahami karakteristik kepemimpinan dulu ya. Ada kepemimpinan itu kepemimpinan yang karismatik. Ya, Pemimpinan yang memang dia memiliki karisma tersendiri tanpa dia melakukan apapun. Itu memang benar ya Pak ya. Diam aja udah bikin orang tunduk gitu kan ya. Presiden yang pertama itu berarti benar dong. Punya karisma yang luar biasa, apalagi terhadap perempuan. Laki aja tunduk apalagi perempuan. Artinya bahwa itu karakteristik yang memang melekat dalam diri seseorang disebabkan karena karismanya luar biasa, karismanya tinggi, dan itu muncul tentu karena sebagai sebuah anugerah ya, karena seperti itu. Yang kedua tentu adalah kepemimpinan dalam konteks yang lebih luas, kepemimpinan yang dibentuk dengan struktural lah. Di dalam satu wilayah tertentu, misalnya saja di struktur apapun kan pasti ada pemimpin yang didesain, yang diciptakan, yang dipilih, yang diarahkan untuk menjabat pada satu teritorial tertentu, wilayah tertentu. Jadi diberi gitu ya. Karena kepemimpinan itu kan harus melekat dua hal, antara otoritas dan kewenangan. Ya kan? Nah, pemimpin-pemimpin seperti misalnya begini, di pondok pesantren misalnya, seorang kiai itu kan harus karismatik, harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang luar biasa. Demikian juga apalagi di lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga politik. Bayangkan ketika pemimpin itu tidak dipatuhi misalnya oleh bawahannya, tidak disegani oleh bawahannya, kira-kira seperti apa gitu. Nah, sehingga inilah yang kemudian penting kita pahami karakteristik kepemimpinan itu sendiri. Sebenarnya seperti itu Mbak Dewi dan Mbak Tanti. Tetapi dalam prakteknya di era sekarang ini banyak pemimpin yang menyebut instan gitu ya. Iya. Ya tiba-tiba kok jadi tiba-tiba seperti apa kan gitu. Ya ini memang menjadi satu persoalan. Artinya bahwa belum teruji banyak tapi sudah pada satu wilayah kepemimpinan yang sangat luas. Kadang kita juga masih belum cukup mampu
diberikan bukti bahwa dia punya kapabilitas dalam bidang tertentu misalnya, apalagi dalam bidang politik. Ya ini yang jujur saja persoalan yang serius ya, kita gambling kadang-kadang. Mau menyebut beli kucing dalam karung juga nggak enak, ya kan? Akan-akan apa? Tapi realitasnya bahwa itu adalah satu kondisi di mana demokrasi misalnya kalau kita menuju dalam konteks politik kita ini juga masih banyak kelemahan-kelemahan, ya kan? Masih banyak sekali faktor-faktor like and dislike, emosional, pemilih-pemilih seperti itu kan masih sangat banyak. Nah, inilah yang kemudian juga harus kita perhatikan. Bukan berarti bahwa yang tua itu akan lebih baik, bukan begitu. Ya ini bukan garansi ya, bukan garansi bahwa yang sudah punya pengalaman itu punya kemampuan yang lebih baik, tidak selalu seperti itu. Siapa tahu, tapi memang sejarah membuktikan ya banyak bagaimana orang-orang muda ini juga sukses dalam memimpin dalam lingkup yang sekalipun lebih luas negara. Itu banyak anak muda yang punya kemampuan seperti itu, dan saya yakin betul mereka yang sukses seperti itu, baik itu di lingkup regional, nasional maupun internasional, mereka memang punya jiwa atau sifat ya kepemimpinan yang bagus, yang baik gitu. Iya, jadi nggak linear juga dengan usia tadi ya. Tidak linear, bisa jadi yang muda juga bisa jadi yang sudah usianya matang juga belum tentu gitu. Belum tentu. Ya. Mungkin masuk dulu nih ke Pak Zain sebagai Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Kepemimpinan di Universitas Muhammadiyah Malang. Itu di situ ada pendidikan, ada pelatihan, ada kepemimpinan. Goalsnya apakah salah satunya itu mencetak mahasiswa juga untuk punya jiwa dan rasa kepemimpinan tadi, atau sekilas deh itu di situ tuh akan ada apa saja? Ya. Gitu. Begini Mbak Tanti dan Mbak Dewi, bahwa kami punya prinsip terutama untuk mahasiswa itu kan dipaksa, terpaksa, terbiasa, lama-lama menjadi budaya gitu. Proses pembudayaan itu pasti melalui sebuah proses atau etapa yang sebegitu kadang-kadang nggak nyamannya. Di Pusdiklat terutama saya ngambil satu divisi namanya P2KK, itu program pembentukan kepribadian dan kepemimpinan. Bagi newcomer, mahasiswa baru wajib harus ngecamp selama 1 minggu. Nah, ini contoh kami akan ceritakan. Selama 1 minggu ini kemudian mereka kita berikan tentu materi bahkan pelatihan untuk punya kompetensi 2 hal tadi, kepemimpinan dan kepribadian dan kepemimpinan. Pertanyaannya begini, Pak Zain, kenapa nggak 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan gitu? Dalam pandangan psikologis, seseorang itu bisa mulai adaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan sebelumnya kemudian menjadi kebiasaan baru itu setelah mengalami sebuah fase di mana misalnya kalau 1 minggu itu kan anggap 6 hari di sini. 2 hari pertama dia akan merasa sangat dipaksa, bahkan banyak yang protes itu. Kenapa handphone nggak boleh dinyalakan? Kan kita nggak boleh bawa handphone mahasiswanya. Kenapa nggak boleh merokok misalnya bagi yang tidak pernah merokok? Kenapa harus bangun jam 2:30 malam, harus sholat lain misalnya bagi yang nggak pernah melakukan itu? Protes di sini dipaksa kan itu. Pada fase kedua maka muncullah satu perasaan mulai dipaksa menjadi terpaksa. Kami sengaja paksa itu, kemudian terpaksa, lama-lama ini terbiasa. Contoh yang paling sederhana begini Mbak Dewi, Mbak Tangki. Kita ini kalau mau bangun, terbiasa bangunnya misalnya jam 5, mau bangun jam 2, alarm ini kalau perlu dikasih mulai 5 menit sebelumnya. Itu menurut jaminan kita bisa bangun pagi ya. 5:05, 5:10, 5:15. Itu pun kadang-kadang udahlah nanti 5 menit lagi. Karena malam bawah sadar kita ini sudah seperti itu, sulit. Coba bayangkan ketika nanti dipaksa untuk bangun 2:30. Ya, dipaksa, lama-lama terbiasa, alam bawah sadar kita nanti akan mengarahkan untuk tanpa harus kita yang akan matikan alarm. Jam 2:30 kita akan bangun. Rata-rata mulai hari ke-4, ke-5, ke-6 mereka itu sudah tanpa harus kita kasih alarm. Jadi di Pusdiklat itu ada alarm ketika harus bangun, ya semua harus bangun tanpa harus teriak-teriak. Monster itu mereka sudah bangun dengan kesadaran. Nah, muncul kesadaran bahwa karena alam bawah sadar itu sudah memunculkan kebiasaan
bukan lagi terpaksa, tapi sudah pada level Kebiasaan. Oke. Gara-gara dipaksa tadi ya, dipaksa jadi kebiasaan. kebiasaan. Lama-lama ini kalau kita teruskan menjadi sebuah pola pembudayaan. budaya itu kan susah lunturnya ya. Iya. Akhirnya karena budaya itu berangkat dari aktivitas yang kita lakukan terus menerus. Secara turun-temurun dan dalam waktu yang lama konsisten. Ya. Oke. Nah, saya lanjutkan sedikit saja satu. Nah, di situ materinya tentu pertanyaannya apa nih Pak Zen materinya? Sampai nggak boleh bawa handphone, sampai kemudian harus dengan ketentuan yang seperti ini dan seperti itu. Handphone, gadget ini juga menjadi bagian yang menjadi destroyer bagi kita semua. Nah, seperti itu. Distraksi juga ya. Itu artinya kita coba aja mereka yang terbiasa nggak handphone, kemudian handphonenya di silent atau bahkan di off kan, dititipkan bahkan. Yang nggak terbiasa merokok misalnya itu susahnya minta ampun itu. Bahkan beberapa itu ada yang rela untuk keluar dari acara itu demi ketidakmampuan mereka untuk menahan diri. mungkin tidak kami seperti itu. Artinya betapa sulitnya untuk berubah kebiasaan seperti itu. Disitulah sebenarnya tanpa disadari dua hal tadi sudah mulai masuk. Ya, mulai dari personality-nya, masuk leadership-nya mulai masuk. Ya, Nah, mereka dia menang untuk diri sendiri. diri sendiri. Dua hal tadi jiwa dan rasa mulai diolah. Oke, cocok ya ternyata judulnya ya, jiwa dan rasa kebangsaan. Berarti emang ini ya Pak, maksudnya bisa dikembangkan sebenarnya. Iya. Yang relate sama yang awal-awal kita bicarakan ya, kalau kita bilang udah emang gue tuh nggak bisa mimpin, emang enggak ya, bisa dikembangkan dengan cara-cara tertentu tadi. Kepemimpinan jangan diartikan luas dulu bahwa mereka harus punya follower. Iya. Mudah-mudahan di satu perusahaan bukan, tapi minimal diri sendiri deh. Diri sendiri untuk konsisten dengan aturan yang dia buat saja sudah hal yang luar biasa. Kadang kita ini mau apa saja udah mau lagi benar, tidak mampu. Iya. Konsisten dengan diri kita. Selama itu kemudian bisa kita lakukan sebagaimana yang sudah kita misalnya atur, maka dia punya jiwa-jiwa yang sudah bagus. Coba kasih jabatan bagi orang-orang yang disiplin itu, kerjaan akan selesai. Ini contoh kecil ya. Iya. Artinya kalau di hal yang kecil mereka selesai, tentu hal besar dia akan mudah untuk menyelesaikan. Oke. Cuman saya pernah dengar Pak katanya kasih pekerjaan ke orang-orang yang emang sibuk ya. Karena orang-orang itu selesai. Itu benar ya Pak? Iya. Oke, tapi yang kayak gitu tuh kasihan kalau dalam tim, ya kan? Biasanya kalau udah yang udah ini terkenal leadershipnya bagus, dia paling rajin. Akhirnya menjadi apalagi ketambahan dia overthinking, ya. Semua pekerjaan dia terus gitu loh. Disitulah jiwa itu dipertaruhkan. Mampu nggak misalnya sebagai seorang leader dia harus tahu bahwa bagaimana mendistribusikan pekerjaan, bagaimana dia bisa berempati pada bawahannya, bagaimana kebutuhan bawahannya. Artinya kan di situ ego, ya kan? Kemudian karakter lain betul-betul dipertaruhkan. Iya. Ada juga yang bilang kan kalau pemimpin tuh kan jadi bisa ngenes sendiri ya, ngebatin sendiri, sakit hati sendiri gitu ya. Karena kan dia harus ada di tengah. Gitu ya, di antara sekian banyak bawahannya gitu Pak Zen ya. Nah itu kalau ditaruh di generasi strawberry sekarang, nah itu kan agak hubungannya kan biasanya sama mental nih Pak Zen. Ada yang sudah memimpin tapi bawahannya mungkin merasa si pemimpinnya ini ya kurang berwibawa atau dikasih keleluasaan malah bawahannya jadi lebih longgar. Harusnya gimana, kenceng kayak zaman kita zaman itu nggak akan ada yang cocok, dilonggarin malah kebablasan. Itu pemimpin harusnya gimana berarti? Ya tentu berbeda ya model kepemimpinan dalam pengertian dulu dengan yang sekarang tentu berbeda. Karena memang tadi sampaikan oleh Mbak Tanti bahwa generasi strawberry ini kan generasi yang mudah rapuh ya. Sedikit kena masalah dia sudah banyak.
sedikit kena udang, pusing kan gitu. Nah inilah yang kemudian penting menjadi satu persoalan tersendiri bagi generasi Z sekarang. Nah bagi seorang pemimpin artinya bahwa dia akan tentu dilahirkan dengan satu kondisi yang dia bisa akan melalui semuanya itu. Ya. Kita yakin betul ya Pak ya. Ya kita yakin betul bahwa maaf ya, analogi saya begini, sekalinya dia itu adalah mutiara, kalaupun tetap dicomber dia akan tetap nilainya Tetap mutiara ya. artinya kalau kemudian nanti seorang leader dalam kondisi apapun dia akan tidak lagi overthinking, dia akan bisa terus menyelesaikan masalah-masalah itu sendiri. Ya. Memang harus ditempa ya, memang ya. Harus ditempa. Mengendalikan itu ya, mengendalikan diri sampai mengendalikan dunia gitu. Ada satu quote yang sering kali kita dengar, it must be able to be growing up. Apa sulitnya menjadi seorang dewasa? Banyak orang yang mohon maaf pemimpin itu yang sudah umurnya sudah tua, tapi masih baperan. Kan masih ada yang begitu. Siapa ya? Kenapa melihat saya gitu ya? Tapi baper tuh kayaknya ini Pak nempel ya Pak. Nempel ya. Pak ada satu lagi nih yang sering berkaitan sama kepemimpinan. Saya mau nanya sama Pak Zen, Memayu Hayuning Bawono Pak, buat seorang pemimpin. Masih relate nggak sih Pak? Sama seperti hanya ingat sosum tulodo, ingat yo mengunggah Pemilihan deh. Masih ingat dong Pak. Saya SD Pak. Pak itu melekat berapa puluh tahun loh di baju kita ya kan? Ya itu artinya kan menunjukkan umur juga. Ingat sosum tulodo, berarti apa artinya? Di depan ya. dia memberi teladan. Jadi teladan. Ya itu kan satu semboyan yang kalau orang Jawa menyebut selalu kita uri-uri itu apa ya, kita lestarikan ya. Kita lestarikan sekalipun mungkin di era now, zaman now ini itu kayak nggak pernah kita dengar hal yang semacam itu. Tapi sekali lagi itu kan sebuah semboyan yang harus kita pahami betul. Apa seorang pemimpin itu harus mampu cakap dalam berita. Di awal sudah menyebutkan Mbak Dewi bahwa kaitannya dengan soal lapor. Ya. Itu kan nggak boleh. Ini harus bisa betul-betul menyembunyikan rasa ketika dia di depan, ketika misalnya di rumah ada masalah. Jangan sampai kemudian masalah di rumah kebawa-bawa. Makanya tadi jadi sakit batin. Sakit batin sendiri kan gitu. Ini sama halnya seperti itu. Ingat sosum tulodo, imatio, mangunkarso, tuturi, jadi memang betul-betul pada saat tertentu dia bisa memerankan diri menjadi seorang, kan nggak seterusnya pemimpin itu kemudian di mana-mana juga menjadi pemimpin. Mesti harus bisa beradaptasi. Ketika misalnya banyak orang di kantor jadi pemimpin, ketika berikutnya di rumah, nggak usah di rumah, di lingkungannya, dia menjadi anggota dari RT itu. Ada undangan RT, jangan terus kemudian selalu menempatkan diri sebagai pemimpin. Saya pemimpin nih. Saya pemimpin. Kan pemimpinmu di kantor, tidak di situ. Kamu di partai ini, kan tidak di rumah. Kalau di rumah kan harus tunduk dengan pemimpin yang namanya istri. Pak. Benar nih Pak. Oke, berarti kalau dikatakan seberapa penting punya jiwa kepemimpinan nih Pak Zen, mungkin dari kecil kenapa ibu atau orang tua kita, ayah kita tuh suka ngajarin mandiri ya, terus harus bisa mimpin, harus bisa, kalau yang cowok yang muslim mungkin udah mulai suruh jadi imam misalkan ya, itu juga yang perempuan mungkin sudah bisa menyeleksi mana-mana pekerjaan yang harus dilakukan sendiri gitu. Mungkin seberapa penting sebenarnya setiap orang itu harus punya jiwa pemimpin, walaupun tidak jadi pemimpin secara harfiah gitu ya, pemimpin satu perusahaan atau apa gitu. Saya menyebut dalam terminologi Islam ya, disebut kullukum mas'ulun an ra'iyatihi gitu, bahwa setiap manusia itu adalah pemimpin, dan artinya bahwa ini pemimpin sekalipun di rumah ya pemimpin, anak itu juga pemimpin yang itu. Jadi ini harus dipahami, ketika itu melekat dalam diri seseorang, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dia adalah sebagai seorang pemimpin yang nanti akan dimintai bertanggung jawab atas
pengumumannya itu. Oke. Contoh yang paling kecil begini, ketika menyebut kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun itu kan anak menjadi pemimpin bagaimana minimal ketika dia kuliah. Betul, tanggung jawab bersama apa yang menyelesaikan perkuliahannya itu tepat waktu lah, nggak ada tahun. Ya, saya Apalagi yang misalnya dokter itu sampai sekian lama ya jangan. Misalnya seperti itu. Jadi itu nanti nggak tahu bahwa setiap kita ini adalah pemimpin dan setiap dari apa yang kita lakukan harus dimintai pertanggungjawabannya kelak gitu. Iya. Ini penting. Jadi ini satu semboyan yang bisa menjadi trigger kita loh, bahwa tanpa harus kemudian kita ini maaf ya merebut satu kepentingan tertentu, maka konteks yang paling kecil adalah bahwa diri kita ini selalu dimanapun menjadi pemimpin jiwa tadi lah, maksudnya pemimpin dalam pengertian kita memiliki jiwa yang kayak kita mau ngopi aja mikirin pilihnya americano atau cappuccino gitu ya, itu kan juga harus mimpin, nggak boleh galau terus ya Pak ya. Bilangnya ada lagi nih pertimbangan ini cukup nggak? Itu kan udah mimpin gitu kan, udah mutusin sesuatu ya, udah memutuskan sesuatu. Berarti memang mulainya itu dari kecil banget sih. Kita juga nanti kita akan bahas dengan teman-teman kampus dari psikologi dan lain-lain. Tapi yang menarik bahwa ketika ngomong pemimpin itu jangan jauh-jauh dulu gitu ya Kak Zan ya. Harus punya perusahaan dulu, berarti baru jadi pemimpin kayak gitu juga ya. Ternyata contoh yang paling simpel seperti ini. Ketika waktu kita lihat Piala Dunia kemarin, ya itu mana Qatar itu ya. Piala Dunia yang kapan itu? Piala Dunia itu kan tanggal lalu di Qatar. Contoh yang mana? Kenapa kemudian semua negara ketika melihat Jepang main, orang tertuju pada tribunnya Jepang. Bukan karena Jepang hanya mainnya baik, tapi tribun Jepang semuanya bersih kan? Contoh yang paling sederhana seperti itu. Pertanyaannya, kenapa muncul kesadaran diri untuk seorang penonton tadi untuk membersihkan begitu? Itu namanya adab. Jika adab itu nilai keutamaan yang diperoleh melalui pendidikan, maka muncullah peradaban. Peradaban Mesir, pendidikan itu kayak di UNM misalnya, di manapun pendidikan, itu kan sebenarnya ingin melahirkan sebuah peradaban baru, kedisiplinan, jadi toleransi dan sebagainya itu adalah adab. Itu berbeda dengan akhlak. Akhlak itu belum tentu orang beradab itu berakhlak. Orang Jepang itu beradab, tapi belum tentu ya berakhlak. Apa akhlak itu? Akhlak itu nilai keutamaan yang diperoleh melalui ibadah. Itu beda. Kalau ini orang negara ini paling disiplin, itu ada, belum tentu itu akhlak. Kan mereka bisa jadi misalnya, maaf, rame-rame yang kita bicarakan itu soal LGBT gitu ya. Bagi mereka fine-fine aja gitu. Tapi kan tidak untuk kita. Nah ini hal yang kemudian menjadikan berbeda dalam sudut pandang pengertian seperti itu. Artinya bahwa itu sebenarnya kan juga lahir dari proses pendidikan, pelatihan. Ada sebuah paradigma pendidikan yang sekarang sangat berubah di Jepang apalagi. Sudah mulai berubah. Jadi sudah mulai dalam kelas itu ada simulasi kecil misalnya, bagaimana kalau ada gempa, bagaimana kalau ada misalnya di bus ada yang ibu hamil nggak dapat tempat duduk, dia lahirkan atau dia munculkan sifat-sifat yang empati kepada mereka. Bagaimana warga kotor misalnya, saya pernah misalnya ke Korea itu, saya melihat itu gimana dia itu begitu punya tanggung jawab besarnya soal kebersihan misalnya. Jadi itu jiwa Mbak yang kemudian dimunculkan dari proses pendidikan seperti itu adalah jiwa. Artinya bahwa setiap dari mereka kalau muncul kesadaran, maka muncul rasa kok nggak nyaman loh kalau kemudian kotor, nggak nyaman loh kalau kemudian orang itu nggak menyapa saya, nggak nyaman saya kalau orang ini nggak apa dengan saya dan gitu. Itu kan tidak harus dalam pengertian leadership yang umum tadi kita bahas. Nah ini penting. Jadi memang harus ada praktek langsungnya ya Pak Zeni, bukan cuma ya saya tahu kok caranya begini. Ada pelatihan balik lagi ya sebelum bagi Pak Zeni ya. Boleh sambil diminum.
yang pasti kalau kita punya jiwa kepemimpinan itu bikin kita membantu kita sebenarnya untuk menyelesaikan at least masalah pribadi kita. Iya. Nah yang berikutnya itu yang paling susah tuh, Yang susah kita dihadapkan di beberapa pilihan yang sama-sama bagus semua, atau jelek semua, atau sulit semua. Gimana ya Pak ya? bagus semua deh Pak Zen, soalnya kalau bagus semua tuh kalau nggak Biasanya pemimpin tuh dituntut untuk cepat gitu ya. Ambil keputusan. Betul. Kadang orang yang punya jiwa kepemimpinan kuat itu bersamaan dengan intuisi yang kuat. Kita ini kan sering dihadapkan di persimpangan. Alamatnya nggak jelas, sudah di pertigaan, harus memutuskan kemana. curhat kayaknya tadi pas mau ke dia. Nak gimana? Diri lo, saat ini diri lo. Anak ternyata saya harus memutuskan pas tuh keputusan saya tadi. Intuisinya kuat. Artinya bahwa itu Mbak Dewi seringkali itu dirasakan. Saya yakin kalau pemimpin nasional kita ini mau jujur, perasaan atau pertanyaan yang sama ini juga atau perasaan yang sama juga dirasakan mereka. Memilih misalnya satu menteri di antara pilihan 3 menteri untuk yang terbaik. Ya kan? Punya intuisi, kadang-kadang harus feeling atau intuisi yang kuat untuk menentukan mana. That's why makanya perempuan itu bisa jadi pemimpin juga ya Pak. Karena feelingnya kuat, atau feelingnya kuat. Teman buat perempuan. Kalian kalah dia iya, berarti kalau kuat-kuat kepemimpinan itu kalau cuma dibaca tuh memang kayak yang di awang-awang ya. Tapi begitu kita praktekin, oh iya ya. Kata Mas Zen begini Pak ya. Iya. Semuanya tuh mendalam ya. Semuanya dalam. Dan satu hal yang harus juga dipahami bahwa bagaimana ketika pemimpin itu salah dalam mengambil sebuah keputusan. Ini dia jeng. Iya kan? Itu enggak cara melihat pemimpin untuk kita salah dalam mengambil sebuah keputusan. Ya. Maka lagi-lagi ini kan jiwa kepemimpinannya dipertaruhkan. Banyak orang yang kemudian mohon maaf menyalahkan anak buah. Benar tuh. Coba ini kan kesalahan, ini kan tanggung jawab ini kan gitu. Dan sebagian pemimpin lain yang betul-betul punya jiwa, dia akan mengatakan ini tanggung jawab saya bertanggung jawab atas semua hal ini. Kalau memang ini reputasi yang ditaruhkan, saya mundur. Oke. Kenapa yang juga masih ada pemimpin seperti itu? Hopefully. Ada yang menerima itu yang dari Bapak itu yang dia mengatakan bahwa dia gagal dalam evaluasi tahun pertama, nggak bisa meningkatkan tahun kedua, akhirnya begini kayak gini, bukan malah nyari-nyari. Ya, cara untuk yang lain, dievaluasi orang lain ya. Kita udah tahu nih, kita evaluasi diri sendiri. Sehingga dalam konteks itu, bagaimana ketika pemimpin salah ya, tentu harus tanggung jawab. Pemimpin harus orang pertama kalau dia dalam sebuah struktur berani bertanggung jawab atas kepemimpinannya itu. Kira-kira seperti itu. Makin berat kayaknya ya, Pak. Makin digali ya soal pemimpin. Iya. Luar biasa. Pemimpin tadi bukan cuman untuk hal-hal yang besar, tapi ketika mungkin udah diawali dari hal kecil gitu ya, itu juga untuk jadi fondasi untuk kita nanti ketika memimpin hal yang besar itu sudah bisa gitu ya menjalaninya. Dari jiwa dan rasa yang menghasilkan karakter itu juga harus diasah ya Pak Zen ya. Usaha tadi harus ada juga gitu ya. Terakhir nih berarti ya, ini kan yang tahu deh tipe profil pemimpinnya Pak Zen itu siapa dan kayak apa. Tapi nggak boleh yang ini ya yang lagi debat-debat nggak boleh. Tidak termasuk yang lagi debat ya. Wah, ini pertanyaan yang sederhana tapi sulit untuk saya. Kayaknya nanti kalau Pak Zen jawab tuh kita udah tahu nih. Pak Zen jawab dia gini orangnya kan. Tidak tentu setiap pemimpin punya kelemahan dan tentu ada kelebihan. Betul. Saya banyak belajar dari ya tentu sekali lagi gini Mbak Dewi kita ini kan seringkali dibesarkan oleh lingkungan sekitar kita. Tanpa sadar kita akan banyak belajar tentang bagaimana gaya-gaya kepemimpinan itu, sekalipun itu di rumah. Ya, ada loh orang tua itu yang sangat demokratis. Apapun bagaimana melibatkan
anggota keluarga untuk mengambil sebuah keputusan. Iya. Sekalipun ada beberapa yang tentu hak prerogatifnya bapak ibu ya, orang sebagai pemimpin keluarga, tapi dalam banyak hal dia coba libatkan semua. Tapi di kesempatan yang lain juga ada tipe pemimpin yang sangat otoriter. Ya. Bahkan ya one man show, apapun ya di tangan Harus dia ya. dia, kan nggak boleh nggak. Dan ada sebuah asumsi bahwa tanpa saya nggak bisa gitu. Ini bayangkan model-model kepemimpinan seperti ini kalau kita konversikan dalam sebuah lingkup yang lebih luas, entah itu mohon maaf saya nyebut DPRD, bupati, wali kota, bahkan mungkin sampai level kementerian, kan bahaya seperti ini. Iya. Artinya bahwa untuk melihat karakter seseorang itu ya lihat saja dia bagaimana kehidupan paling kecil di keluarganya itu. Kalau memang dia di lingkungannya lah paling penting di lingkungannya seperti itu. Kalau pertanyaannya Mbak Tanti adalah Tipe yang gimana? Boleh kalau nggak nyebut merek boleh. saya nggak nyebut merek, cuma saya senang dengan kepemimpinan muda ya. Oke, makasih loh ya kita berarti. Iya, terima kasih Pak Zen. Artinya kalau tadi saya menyebut bahwa muda itu belum teruji, muda tapi yang paling tidak harus dibarengi dengan visi yang muda tadi. Jadi visi yang muda itu ya visi yang bagaimana mampu melihat. Kalau itu konteksnya Indonesia ya tentu bagaimana Indonesia 50 tahun lagi. Indonesia, jangan Indonesia yang Ke belakang. yang hanya 1-2 meter saja. Jangan bawa Indonesia ini di ganggang sempit. Jangan dibawa Indonesia itu pada sebuah visi yang hanya ya beberapa. Harus melihatnya jauh. Oke. Entah itu dengan teknologi atau dengan apapun. Artinya bahwa kalau yang lain kan sudah cukup. Yang lain itu yang mana? Artinya bahwa dalam konstelasi dan konsentrasi kita ini kan cukup lah untuk bisa melihat di antara para kontestan ini sudah cukup banyak pengalaman, bahkan sudah sangat banyak pengalaman. Tidak ada satupun dari para kontestan, misalnya kalau kita menyebut pemilu ya, di capres cawapres ini hampir semua punya pengalaman yang besar kan. Ya. Pengalamannya beda-beda ya. Pengalamannya beda-beda. Nah, dan harapannya tentu siapapun itu yang akan terpilih, saya yakin di antara 6 tadi, capresnya berapa? 3, cawapresnya 3 juga sama-sama punya leadership lah, karena mereka sudah teruji di lingkupnya masing-masing, di partainya, di kementeriannya, atau mungkin di lingkungannya. Tetapi, nah ini yang penting. Tetapi kan harus ada yang terbaik dari yang baik-baik. Dan saya yakin bahwa ke depan ini sangat memungkinkan lah bahwa regenerasi itu harus dilakukan, yang muda juga bisa ambil tempat-tempat strategis. Bagaimanapun estafet kepemimpinan itu kan harus tetap beralih dari waktu ke waktu, ya, tanpa harus menyebut. Jadi luar biasa ya yang kita hari ini ternyata sedalam itu yang menjadi seorang pemimpin ya. Iya. Mudah atau sulit sih sebenarnya Pak Sulit? Gampang atau sulit? Justru ketika jiwa itu melekat, kan tanpa harus kita banyak diskusikan, ya kan? Kemungkinan itu menjadi dulu ketika kita masuk dalam forum-forum seperti ini diskusikan gitu. Jadi langsung dicemplungin aja itu Pak? Boleh aja. Oke. Uji mereka dalam satu masalah. Kita ini kan diuji oleh masalah. Setiap kali masalah. Ini saja contohnya Mbak Tanti. Ada macet saja. Itu kita diuji di situ. Ada banyak orang yang menyimpan. Pasti macet saja ini. Bahkan sampai wali kota dipersoalkan, gimana ini kerjanya kan gitu. Tapi ada yang punya jiwa yang kemudian lebih luas lagi. Artinya memaknai dari sebuah kemacetan itu adalah juga peluang. Apa tuh kita misalnya gini, kadang-kadang mau ke tol Singosari lah misalnya itu macet gitu. Kita mau apapun kan sudah tetap macet. Kemudian saya lihat iya ya, dalam kemacetan memberikan rezeki yang yang jualan yang kayak gini. Ada hikmah selalu setiap kali ada kejadian seperti itu. Artinya di bersamaan dengan itu kalau dia punya jiwa kepemimpinan kan lebih punya gimana ya? Kira-kira kalau Malang ini hari ini sudah macetnya seperti itu, kalau misalnya kita ini jiwa ya, maka dia akan memikirkan 10 tahun lagi kemacetannya seperti apa. Sehingga dia akan bagaimana. Jadi pemimpin yang visioner kan tentu harus
mampu dengan kondisi yang kadang-kadang dalam satu merumuskan visi itu nggak populis, bisa lagi dipersoalkan, dipertentangkan, bahkan bisa ditolak oleh banyak orang. Karena biasanya orang-orang kayak gitu orang-orang yang aneh gitu, idenya ada yang nggak keterima hari ini tapi bisa diterima oleh 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Contoh yang paling sederhana di Lamongan, saya masih ingat bupati namanya Pak Masfuk dulu. Ketika pertama kali membuat namanya WBL, wisata bahari Lamongan itu, itu kan sempat waktu itu kita juga diskusi gitu. Hampir sebagian masyarakat nolak. Gimana untuk apa? Padahal kan dulu kayak gitu. Tapi berikut bisa kerjasama, berikut bisa direalisasikan. Jawabannya adalah ketika Pak Masfuk itu sudah selesai menjadi bupati, bagaimana itu menjadi dudukan wisatawan, bagaimana itu bisa meningkatkan income masyarakat sekitar, mensejahterakan masyarakat sekitar. Ibunya dieksekusi saat dia menjabat, tapi itu sama seperti ini di umum. Yang ini ketika Pak Malik Fajar dulu ketika membeli tanah yang lembah-lembah itu, orang saling bertanyakan, ini orang gila. Gitu ya kan untuk buang jin anak jin gitu. Orang nggak akan pernah berpikir bagaimana, bayangkan ketika pemimpin itu visioner, yang difikirkan adalah ketika beliau sudah almarhum. Kemanfaatannya kan hari ini, kemarin yang gitu. Ini contoh ya bagaimana jiwa kepemimpinan itu kadang tidak setiap orang bisa mampu menangkap seperti itu. Jadinya nama ini insightful ya. Jadinya ketika kita misalkan jadi pemimpin pengen dilihat hari ini juga hasilnya itu nggak bisa ya, tapi tanam aja yang baik. Nanti next walaupun kita sudah lengser gitu ya, budi baiknya tetap dibahas ya. Berarti saya mau nanya dulu sama Pak Zen. Boleh. Terakhir berjanji terakhir ya Pak. Kan tadi di awal Pak Zen sempat bilang katanya ada tuh pemimpin yang memang sudah dikasih gitu ya Pak ya, yang udah ditakdirkan gitu, udah melekat gitu Pak. Potensinya untuk berhasil menjadi pemimpin lebih banyak mana Pak? Lebih ke mana? Mereka yang udah punya gift, yang belajar tadi gitu. Karena sebenarnya kan belajar bisa. Kita pernah nggak merasakan dalam satu lingkungan tertentu tiba-tiba muncul seseorang yang tanpa kita perintah dia melakukan sesuatu yang kita inginkan. Pertanyaan saya, apakah dia bergerak karena sebuah pemahaman pembelajaran tentang kepemimpinan? Tidak, karena dia sudah memiliki kesadaran bahwa ini harus ditata, ini harus diatur, ini harus diapakan dan seterusnya kan. Artinya bahwa dia punya jiwa yang itu lahir atau given sejak lahir, dan itu biasanya karena memang keturunannya melekat satu karakter. Karena memang bagaimanapun saya adalah sebagian dari ibu saya, sebagian dari bapak saya dan ayah saya dan seterusnya kan gitu. Yang itu mau nggak mau adalah bagian dari yang kemudian saya peroleh. Nah, pertanyaannya kalau tadi Mbak Dewi menyebut bagaimana tingkat keberhasilannya. Kalau memang yang bersangkutan seperti ini kemudian dikembangkan, bayangkan sudah punya bakat, kemudian dikembangkan dengan jalur yang semestinya, maka akan lebih sempurna lagi, akan lebih bagus lagi. Jadi menurut saya adalah bukan berarti terus mereka yang nggak punya lantas nggak punya kesempatan, karena sekali lagi kan itu soal kepemimpinan itu bisa dipelajari, bisa Pak Zen bilang harus ada usaha bisa ditingkatkan dan seterusnya seperti itu. Makanya ada pusat pendidikan pelatihan dan kepemimpinan. Kapan kita diundang ke sana Pak Zen? Ini harus segera ini. Kita latihan juga ya kepemimpinan. Udah biasa. Oke, Pak Zen, thank you banget. Thank you hari ini luar biasa. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak terkait dengan obrolan kita hari ini juga boleh. Soalnya ada pemimpinan kalau di daerah Betawi ya, sering banget kepada pemerintah pemimpin harus gini Pak Zen. Musuh jangan dicari, ketemu jangan lari. Betul. Bahkan buat yang ini sudah mengatakan tidak ada apapun yang baik dan terbatas kecuali kemauan baik.
ini penting bagi seorang pemimpin atau siapapun yang ingin memimpin. Oke lah, niatkan apapun itu kebaikan gitu. Insya Allah nanti kan ada juga kebaikan-kebaikan yang lain. Karena memang apa yang kita tanam tidak sebagaimana yang kita tunai kan gitu atau kita peroleh, tapi yakinlah bahwa niatkan segala sesuatunya itu dengan sebuah kebaikan. Sebuah kebaikan. Niat baik gitu ya Pak Zen ya. Karena kan walaupun kita nggak nikmatin sekarang, buktinya ya tadi yang contoh-contoh yang tadi disebutkan semua ikut menikmati hasilnya. Betul. Sekali lagi terima kasih Pak Zen Amiruddin Sos Medcom, Kepala Pusat Pendidikan Pelatihan dan Kepemimpinan Universitas Muhammadiyah Malang. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Siap. Kalau sekarang kata kampus, tadi saya undang lagi kata Pak Zen. Saya juga mau mengundang ini, Mbak, terus saya nggak tahu ini terus juga. Kayaknya cocok deh, keren ini. Kalau undang kita jadi kata kita, ya jadi kata kita. Oke teman Bingka, itu tadi obrolan kita berkaitan dengan tema kita hari ini, yaitu jiwa dan rasa kepemimpinan yang ternyata dua-duanya itu saling mendukung dan nggak bisa terpisahkan ya nanti ya. Kalau saling timpang berarti nggak bisa jadi pemimpin. Terima kasih, sampai ketemu di episode selanjutnya. Kata kampus, saya Tanti. Saya Dewi, bye.